kita mulai saja ya untuk materi korelasi genotip fenotip. Selamat siang. Tadi masih ada sebagian yang mengikuti praktikum, mungkin agak lama itu kalau terakhir siang. Nanti dikasih tahu mengenai materi-materi yang disampaikan dalam kuliah ini. Ini materi dasar. Jadi sebetulnya sudah banyak dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya. Namun kita coba untuk jadi korelasi mengenai genotip dan fenotip mungkin secara ringkas nanti saya sampaikan. Ini yang ikut baru 219 ya. Dalam pengertian mengenai genotip fenotip, genotip merupakan satu bagian yang didapatkan pada satu gen yang didapatkan pada makhluk hidup. Kemudian kalau kita melihat pada pola-pola pewarisan sifat, inheritance yang dan karakteristiknya itu kemarin banyak sekali disampaikan dari melalui peneliti-peneliti sebelumnya. Ini yang mendasari apa yang dikenal dengan istilah adaptasi. Ya, adaptasi itu evolusi itu dasarnya adalah pewarisan-pewarisan. Jadi apa yang disampaikan ini mengenai jerapah ya, jerapah yang oleh Lamarck dulu menyampaikan ada leher panjang, ada leher pendek, yang tadinya lehernya pendek kemudian menjadi leher panjang. Itu kenapa bisa demikian? Dikatakan itu evolutif, yang tadinya ada potensi untuk bisa merubah satu sifat yang didapatkan pada makhluk hidup, itu kalau fungsional kemudian nanti akan dikembangkan lebih lanjut pada generasi berikutnya. Demikian juga untuk pada proses-proses yang nanti bisa berkaitan dengan masalah-masalah evolutif, itu misalnya penelitian-penelitian oleh Charles Darwin yang menyampaikan bahwa selalu ada sesuatu yang baru yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan selalu ada perubahan, selalu ada perubahan-perubahan. Ini yang menarik sekali di dalam kita mempelajari mengenai proses-proses yang dikenal dengan istilah adaptasi, juga menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi bisa berkaitan satu dengan yang lain. Misalnya penelitian yang berkaitan dengan burung pink yang ada di Galapagos misalnya. Kemudian oleh Weismann itu juga mempunyai satu konsep untuk memberikan satu pengertian yang memberikan respon di sini terhadap apa yang dikenal dengan istilah plasma germinal. Jadi sifat-sifat yang terdapat di dalam makhluk hidup itu akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada kontinuitas ya, ada satu aliran dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memberikan satu respon-respon yang nanti memberikan nilai pada kehidupan. Sehingga di dalam latar belakang yang diteliti oleh Mendel di sini, Gregor Mendel yang banyak sekali memberikan penelitian mengenai genetika, seorang rohaniwan ini. Ada orang tua, kemudian ada F1. F1 di sini adalah gamit. Ada gamit, kemudian anak itu seringkali dimasukkan ke dalam F2.
F2, F itu filial, ya, F itu filial dari orang tua, kemudian nanti akan bisa membentuk gamit dan akan diwariskan ke generasi berikutnya yang dinotasikan di sini dengan F2. Kemudian rasio, ya, rasio di dalam proses genetika itu seringkali diberikan rasio-rasio yang umum sekali 3:1, isinya adalah 4, memberikan informasi mengenai hibrid, satu bentuk persilangan. Dalam proses persilangan nanti ada dominansi, ada yang menang, ada yang kalah. Yang dominan itu nanti dinotasikan dengan huruf-huruf besar biasanya. Kemudian yang kalah, yang dikalahkan itu dinotasikan dengan huruf-huruf kecil yang dikenal dengan istilah resesif. Di dalam proses untuk mempelajari genetika itu ada yang dikenal dengan istilah hibrid, ya, ada yang dikenal dengan istilah hibrid, satu persilangan atau satu bentuk perkawinan yang nanti akan membawa pewarisan gen-gen yang dibawa dari orang tua kepada keturunannya. Kemudian kalau kita coba melihat, ya, ini rumusan umum, ini waktu di SLTA sudah banyak dipelajari, probabilitas dari satu keturunan itu seringkali ini memberikan manfaat di dalam kita mengerjakan soal-soal genetika. Banyaknya macam gamit itu dikasih rumusan 2/n. N itu adalah satu perkawinan, ya, hibridnya. Hibridnya misalnya monohibrid itu 2/1. Kalau 2/2 itu dihibrid, hasilnya bisa memberikan nilai 4 dan seterusnya. Kemudian banyak kombinasi. Ini kalau pengertian banyak kombinasi itu seperti papan catur yang mau akan dibuat, ya. Papan catur yang bisa disusun itu adalah 2n kuadrat. Kalau misalnya ini monohibrid adalah 2/1, 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Nanti pengertian yang tadi sudah disampaikan mengenai 3:1 itu adalah 4. Kalau dihibrid 2 kuadrat, pangkat 4 dikuadratkan lagi menjadi 16. Kalau dihibrid dan seterusnya, ya. Kemudian banyak individu yang homosigotik itu juga bisa diberikan rumusannya, besarnya adalah setengah n. Sedangkan kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan rasio-rasio yang terdapat di dalam proses perhitungan genetik itu ada konstanta, ya, ada konstanta 3 itu ada konstantanya. Kemudian ada segitiga Pascal. Ini pelajaran SMP ini, ya. Pelajaran waktu SMP ada segitiga Pascal. Di sini digambarkan 1:2:1. Itu kalau di dalam segitiga Pascal nanti di bawahnya ada 1, 3, 3, 1. Ini untuk dihibrid misalnya, ya, untuk dihibrid itu 1, 3, 3, 1. Misalnya nanti ada hasil yang pada dihibrid yang seringkali kita kerjakan itu adalah 9:3:3:1. Itu dari Pascal, kemudian konstantanya, kemudian kalau kita lihat pangkat di sini itu turun satu-satu. Pangkatnya turun dari pangkat 2, kemudian ini pangkat 1, ini pangkat 0. Kalau di hibrid ini 1 kali 3 kuadrat itu 9. 2 kali 3/1 berarti ada 3, kemudian 3 lagi, kemudian 1 kali 3/0 jumlahnya adalah 1. Jadi hasilnya nanti adalah 9:3:3:1. Itu untuk hitung-hitungan kombinasi pada dihibrid misalnya.
Kemudian di dalam perhitungan genetik juga seringkali ada pemakaian probabilitas, ya, probabilitas berapa kemungkinan untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu adalah unsur X misalnya. Ada pendampingnya yaitu unsur Y. Kemungkinan untuk mendapat X dari Y itu perkalian dari kemungkinan X dan Y itu dikalikan, itu memberikan satu probabilitas yang diinginkan. Ya, seperti mata uang, apakah dapat ekor atau dapat kepala, itu dinotasikan seperti ini, misalnya mau laki-laki atau mau perempuan dari keturunan, itu kalau diumpamakan ini X itu adalah wanita, ini Y adalah laki-laki, nanti bisa diperhitungkan berapa probabilitasnya. Seringkali juga dipakai probabilitas itu menggunakan binomial. Binomial A plus B pangkat N. Misalnya A plus B kuadrat, ya, nanti hasilnya adalah seperti rumus ABC, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A dan B adalah peristiwa. Kalau misalnya ini adalah kemungkinan normal, ini adalah kemungkinan albino, nanti berapa kemungkinan kalau saya pengen punya 3 anak misalnya, berapa kemungkinan normal, berapa kemungkinan albino. Kalau A dan B-nya diketahui, nanti akan bisa didapatkan kemungkinan untuk mendapatkan anak albino dari 3 orang anak yang diharapkan itu adalah sekian persen. Itu bisa dilakukan perhitungan ini, seringkali dipakai di dalam kita memberikan satu kemudahan untuk bisa memperoleh hasil-hasil yang diharapkan dari satu model-model mengenai pewarisan, ya, mengenai genetikanya. Dan kalau kita lihat hipotesis dari Mendel, setiap organisme itu mempunyai satu kontrol, ya, satu faktor-faktor yang bisa memberikan kontrol terhadap karakteristik kehidupannya yang dikenal dengan istilah gen, ya. Tadi kita belajar mengenai karyotyping, di situ ada banyak sekali kromosom, di dalam kromosom ada gen-gen, di dalam gen-gen itulah yang memberikan pengaturan di dalam kehidupan, baik itu sifat fisik, baik itu sistem metabolik yang terdapat di dalam tubuh. Kemudian organisme yang terdapat di dalam faktor-faktor tersebut itu didapatkan dari orang tua, ya, masing-masing memberikan satu peran untuk bisa mewariskan gen-gennya kepada generasi berikutnya. Masing-masing faktor itu ditransmisikan dan sifatnya adalah diskret, terpisah, ya. Sifatnya adalah terpisah seperti kalau kita mempelajari mengenai kasus buta warna. Buta warna bisa dimiliki oleh seorang ibu yang tidak buta warna, tapi karena dia membawa gen untuk buta warna, sehingga buta warna itu bisa diwariskan ke anak perempuan. Tapi pada saat anak perempuan itu membawa gen buta warna dari ibunya, kalau dinetralkan dengan gen tidak buta warna dari bapaknya, buta warnanya kalah, hingga tidak muncul. Tapi kalau buta warna itu diberikan kepada anak laki-laki, ini baru karena X-nya sendirian, dan itu sifatnya adalah terpaut pada seks, ya, pada kromosom kelamin, sehingga anak laki-laki itu menjadi buta warna dan seterusnya. Kemudian di dalam proses generasi itu ada F2 yang tadi sudah disinggung. Ini adalah anak, ini adalah parent, orang tua.
F1 merupakan generasi yang seringkali ini dipakai untuk penulisan dari gamit-gamit yang dikawinkan. Kemudian di dalam proses reproduksi sel itu seringkali membawa satu model-model yang dikonotasikan dengan hukum Mendel, ya, hukum Mendel yang didasarkan di situ pada apa yang dikenal dengan istilah segregasi, ya, segregasi satu proses-proses pemisahan dari satu gen dengan gen yang lain yang nanti di dalam proses perkawinan maupun proses reproduksi itu bisa memberikan pengaruh kepada generasi berikutnya. Dan inilah uniknya kehidupan. Karena ada proses segregasi sehingga muncullah variasi. Variasi itu menjadi sangat banyak sekali dimunculkan dikarenakan ada proses pemisahan itu. Ini yang unik di dalam proses kehidupan. Kemudian nanti ada alel yang merupakan alternatif dari bentuk-bentuk untuk mengontrol dengan gen-gen tertentu secara spesifik. Ada alel A besar, kemudian nanti ada gen yang menjadi bagian dari alternatifnya itu misalnya A kecil, B besar dengan B kecil dan seterusnya. Dan kalau kita coba untuk melihat pada beberapa fenotip, fenotip merupakan satu hal yang bisa diamati dari luar. Seringkali ini secara morfologis dapat dilihat langsung, kalau genotip itu tidak dapat. Tapi kalau fenotip satu sifat dari organisme yang bisa langsung dilihat. Ini pun yang fenotip itu dikontrol juga oleh gen. Tapi kalau genotip itu tidak bisa dilihat langsung meskipun terdapat dan bisa memberikan pengaruh. Pada organisme yang diploid di sini, setiap fenotip itu dikontrol dan memberikan pengaruh dengan masing-masing pasangan atau pada bagian dari alel dari gennya, dan alel alternatif itu merupakan single gen, ya, bentuknya adalah single gen yang satu dengan yang lain nanti bisa memberikan pengaruhnya. Ini yang mungkin menarik di dalam proses kita mempelajari mengenai korelasi antara genotip dengan fenotip. Genotip adalah gen-gen yang terdapat di dalam makhluk hidup, sedang fenotip adalah apa yang bisa dibaca dari keberadaan makhluk hidup itu sendiri. Kemudian kalau organisme dan pasangan itu merupakan satu bagian yang alelnya adalah identik, ini yang disebut sebagai homosigotik. Ya, saya kira ini sudah bisa diketahui semua. Kalau alelnya berbeda, ini yang disebut sebagai heterosigotik. A besar A kecil, A besar A kecil, B besar B kecil itu adalah heterosigotik. Kemudian juga ada eksklusi. Satu kondisi alel yang sifatnya eksklusif, ini yang dikenal dengan istilah dominansi. Kalau satu gen itu mempunyai satu kekuatan untuk bisa menutup gen yang lain atau menutup alelnya, ini yang dikenal dengan istilah dominansi. Kemudian gamit merupakan bentuk dari proses-proses yang nanti bisa memberikan pengaruh di dalam sistem reproduksi, terutama di dalam meiosis. Kemarin kita sudah belajar mengenai sindroma Down, ada meiosis, dan di situ ada non-disjunction. Di dalam non-disjunction itu yang dipengaruhi adalah proses segregasinya. Segregasinya tidak berjalan dengan baik, sehingga memunculkan satu kondisi-kondisi yang di luar seharusnya. Itu yang memunculkan nanti
adanya kondisi trisomi dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita coba untuk melihat pada bagian-bagian yang berkaitan dengan masalah Mendel, misalnya aplikasi dari organisme yang sifatnya eukariotik, ini nanti akan kita coba untuk memberikan satu pengertian yang kaitannya ke arah pengertian apa yang dikenal dengan hereditas, ya. Satu contoh misalnya di dalam kita tadi ada istilah dominansi, tapi juga ada istilah kodominan. Kalau ada istilah kodominansi, itu adalah kondisi-kondisi yang dominansinya tidak penuh. Kalau ada kembang merah dengan kembang putih, kemudian mengadakan satu perkawinan dan dimunculkan kembang yang warnanya merah jambu misalnya, itu atau berwarna merah muda, itu artinya di situ ada kodominansi. Contoh yang lebih dekat lagi misalnya mengenai golongan darah. Golongan darah kita ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah 0 atau golongan darah O, dan ada golongan darah AB. Kalau LA, LB besar, itu golongan darahnya adalah AB. Tapi kalau L besar A dengan L kecil, itu nanti golongan darahnya adalah A. Sedangkan kalau L kecil golongan darahnya adalah 0, golongan darah O. Demikian juga untuk LM, golongan darah LM ini. Ini ada golongan darah LM, ada golongan darah LN, ada golongan darah LM, LN. L itu adalah Landsteiner. Ya, L itu adalah Landsteiner. Saya sedang pakai ini. Nanti kalau di dalam proses perkawinan golongan darah pakai L kecil sebagai alilnya. Untuk golongan darah ABO maupun golongan darah S. Golongan darah itu banyak sekali, ya. Kemudian ada golongan darah yang lain termasuk di situ misalnya mengenai resus, RH. Ada RH positif, RH negatif, dan seterusnya. Kemudian alil dan pengaruhnya, satu karakter yang seringkali memberikan fungsi-fungsi tertentu, ini yang dikenal dengan istilah pleiotropik. Ya, pleiotropik merupakan alil sebagai satu contoh yang akan memberikan pengaruhnya untuk kondisi-kondisi tertentu. Ini yang dicontohkan di sini pada mais, pada tikus, itu ada kemampuan untuk memberikan pengaruh supaya warna itu muncul. Warna itu muncul, ada pengaruhnya juga sehingga memberikan kemungkinan untuk lahirnya keturunan yang warnanya tidak muncul. Ya, itu dipengaruhi oleh satu gen tertentu. Di sini gennya adalah gen AY. Ini sebagai satu contoh pada pleiotropik alil dan beberapa fungsi-fungsi yang bisa memberikan pengaruh. Misalnya ini adalah kondisi normal. Kondisi normal A besar itu seperempat bagian. Kemudian kondisi kalau AY dengan A besar itu warnanya muncul, warnanya kuning. Tikus itu memberikan warna kuning. Ya. Kemudian kalau ini kondisinya kemudian dikondisikan pertemuan antara AY dengan AY, itu ada vitalitas yang diganggu. Di sini ada letalitas mati. Sehingga perbandingan yang dimunculkan nanti adalah
1:2. Hanya didapatkan seperempat bagian, setengah bagian, seperempat lagi tidak ada karena ada letalitet. Ini letalitas juga terdapat pada beberapa penyakit genetik, misalnya adalah hemofilia, kemudian sickle cell anemia, kemudian juga ada brachydactyly. Hemofili, kenapa tidak ada hemofilia pada wanita? Karena ada letalitet. Kalau nanti H kecil itu bersama-sama di dalam satu individu, itu tidak sempat lahir, pasti akan mati di dalam kandungan. Itu dikarenakan letalitet. Jadi bukan tidak ada gennya. Gen itu ada, tapi letal. Ini kalau pada laki-laki, karena X-nya hanya 1, H kecil, kalau nanti ketemu Y akan muncul seorang anak laki-laki yang hemofilia. Tapi kalau tidak ada gen hemofilinya, dia mempunyai gen H besar dan Y, dia akan normal, gitu ya. Jadi hemofili di sini nanti akan merubah perbandingan-perbandingan yang terdapat di dalam proses perhitungan. Demikian juga untuk sickle cell anemia. Sickle cell anemia, demikian juga untuk brachydactyly. Brachydactyly di sini jarinya pendek, pendek-pendek, dan ini juga didapatkan letalitet dan dipengaruhi oleh gen-gen yang dominan. Gen-gennya adalah gen-gen dominan. Itu bagian yang seringkali dikenal sebagai pleiotropik. Kemudian ada gen letal gen di sini, ya, sebagai satu contoh gen letal yang lain yang homozigot dominan. Ya, kalau tadi hemofili tadi resesif. Kalau dominan bagaimana? Kalau dominan ini misalnya pada ayam creeper. Ayam creeper itu ayam yang pendek, yang kalau berjalan seringkali kakinya tidak kelihatan, ya. Dia berjalan tapi seperti tanpa kaki karena kakinya kecil, dan ini justru disenangi oleh orang karena lucu dan harganya mahal, ya. Itu ada letalitas pada C besar. Kalau gennya adalah C besar, dia akan mengalami letal. Kemudian kalau gennya adalah C besar C kecil, dia akan lahir sebagai creeper, ayam yang pendek. Sedangkan yang genotipnya adalah C kecil, ini kondisinya adalah normal. Sehingga nanti perbandingan setiap kali kemungkinan kelahiran atau munculnya ayam creeper itu perbandingannya menjadi 2 creeper, 1 normal, 2:1. Pada penyakit yang lain, pada Huntington juga demikian, ini juga genotipnya A besar. Kalau genotip A besar, nanti pengaruhnya banyak ini yang sakit. Banyak pengaruhnya ke keluarga, banyak sekali yang menderita sakit. Hemofili resesif, sehingga sedikit di dalam keturunan. Brachydactyly ini dominan. Kemudian Ichthyosis communita itu juga sifatnya adalah resesif. Jumlahnya tidak begitu banyak. Ini hampir sebanding dengan apa yang terdapat pada hemofilia. Mungkin itu sebagai satu pengertian yang berkaitan dengan ekspresi. Kemudian kalau kita lihat dari mayor gen yang bisa memberikan pengaruh terhadap karakter, itu antara lain di sini ada interaksi dan pengaruhnya, ya. Ini yang seringkali disebut sebagai interaksi gen, ya. Interaksi gen, kita seringkali melihat satu perbandingan yang muncul di dalam proses mempelajari genetika. Interaksi gen bisa memproduksi
berbeda dengan hitungan-hitungan yang mestinya ada rasionya di dalam hitungan-hitungan berdasarkan rumus Mendel. Pada F2 kadang-kadang muncul beberapa macam interaksi yang kemudian kok tidak seperti apa yang harusnya seperti rumusan Mendel. Misalnya ada epistasi, hipostasi, kemudian ada gen-gen supresi, ada gen-gen yang dikenal dengan istilah duplikasi gen, ya itu juga bisa memberikan pengaruh terhadap perbandingan-perbandingan yang muncul tidak seperti perbandingan yang dirumuskan oleh Mendel. Kemudian kalau kita mencoba dari beberapa pengaruh karakter dari perkawinan yang mengadakan interaksi, ya ada epistasi, supresi, duplikasi, kemudian juga ada istilah di sini mengenai penetrasi, ya penetrasi. Kadang-kadang rumusan itu tidak sesuai karena ada penyaringan-penyaringan di sini, ya. Ada penetrasi, kemudian juga ada ekspresivitas. Seharusnya berwarna hitam, tapi ini kok tidak muncul hitamnya, ya, tidak terekspresi misalnya. Untuk pengertian sebagai contoh, misalnya ekspresi itu adalah kondisi gen yang membuat kepala itu menjadi botak, ya, kepala itu botak. Kalau kepala itu menjadi botak, itu genotipnya sama pada laki-laki dan perempuan. Tapi banyak sekali laki-laki yang botak daripada wanita, gitu ya. Kenapa demikian? Karena ada ekspresivitas, ya. Ada satu hal yang diekspresikan, ada yang disaring, ya. Pada seorang yang mempunyai genotip heterozigotik, kalau wanita itu tidak botak, tapi kalau laki-laki botak. Kalau dominan, misalnya B besar itu pasti botak. Tapi kalau B besar B kecil, botak juga pada laki-laki. Tapi pada wanita tidak. Sehingga banyak laki-laki yang mengalami kebotakan dibanding pada wanita, gitu ya. Komplit penetrasi, ada variabilitas ekspresi yang nanti bisa dibuat satu rumusan-rumusan yang memberikan pengaruh, dan ini seringkali dipengaruhi oleh kondisi variasi yang terdapat di lingkungan. Ini mungkin menjadi satu bagian yang menarik untuk dipelajari. Kemudian pada masih di hipotesa Mendel, ada homozigotik, kemudian ada heterozigotik, ada fenotip, genotip, dan seterusnya. Dan satu lagi yang seringkali dipakai di dalam proses untuk mempelajari genetika itu apa yang dikenal dengan istilah test cross. Test cross adalah satu alat untuk menguji apakah satu fenotip yang didapatkan itu adalah sesuai dengan genotipnya. Ya, ini test cross itu didasari oleh apa yang dikenal dengan istilah back cross, yaitu kawin balik. Kawin balik. Kalau kawin balik itu anak-anak bisa dikawinkan dengan orang tuanya. Tapi ini pada hewan. Kalau pada manusia tidak boleh. Pada hewan bisa dilakukan pengujian, ada back cross. Pada saat back cross itu dikawinkan dengan induknya yang homozigot resesif, itu yang dikenal dengan istilah test cross. Diuji dia, apakah dia itu hitam itu adalah hitam homozigotik atau hitam itu adalah hitam heterozigotik. Apakah H besar atau H besar kecil. Nanti dikawinkan dengan H kecil yang warnanya putih. Kalau hitam itu dikawinkan dengan H kecil, hasilnya ada yang hitam, ada yang putih.
artinya di situ adalah heterozigotik. Hitamnya adalah hitam heterozigotik. Demikian juga untuk di hibrid di sini ada independensi rumusan-rumusan yang sering dipakai di dalam mempelajari proses untuk mengkaji mengenai kombinasi di dalam proses pewarisan, itu misalnya perbandingan 9331 yang sudah dibahas terdahulu, ya. Kemudian variasi yang bisa dimunculkan di dalam perbandingan 9331 itu misalnya ada beberapa faktor-faktor, ya, atau hipotesis di sini. Ada polimeri misalnya. Itu perbandingannya 15:1. Ada kriptomeri, perbandingan yang muncul adalah 9:3:4. Ada juga duplikasi yang nanti muncul perbandingan 9:7. Kemudian 12:1 itu adalah satu perbandingan yang didapatkan pada epistasi hipostasi misalnya. Ya, ini satu rangkaian faktor-faktor multiple yang nanti bisa menghadirkan satu varian yang berbeda dengan apa yang seharusnya didapatkan pada rumusan Mendel, ya, sehingga ada korelasinya antara genotip dan fenotip yang didapatkan. Kemudian kalau kita melihat seperti ini, ya, supresi resesif yang didapatkan di dalam satu proses perkawinan, supresi, ada abnormalitas di sini mutan, alil yang nanti bisa memberikan pengaruh kepada gen yang lain. Misalnya di sini PD-PD SU-SU dikawinkan dengan PD-PD SU-SU, ini adalah yang mempunyai warna purple, kemudian yang di sini itu mempunyai warna yang berbeda, yaitu warna red. Kemudian setelah dilakukan satu perkawinan, nanti akan bisa dimunculkan perbandingan 9331 seperti ini. Yang mempunyai genotip P besar D kecil itu akan memberikan warna merah seperti di sini, ya, warna merah. Ini merah dikawinkan dengan purple. 9 mempunyai warna merah. 3 mempunyai warna merah. Yang mempunyai warna merah adalah genotip-genotip yang mempunyai P besar D kecil. Ini P besar D kecil. Ini bisa diisi P besar D kecil, bisa juga P besar D kecil. Ya, yang dilakukan, yang dinotasikan dengan strip itu bisa diisi besar maupun diisi kecil. Ini warna merahnya sehingga menjadi 12. Kemudian kalau kita melihat di bawahnya, di sini didapatkan adanya 3 bagian dari perkawinan tersebut mempunyai warna purple. Pada saat genotip itu tidak didapatkan gen dominan P. Gen dominan P-nya tidak ada, gen SU-nya didapatkan, itu warnanya menjadi purple. Sedangkan tanpa gen dominan P dan tanpa gen dominan SU, itu akan menyebabkan warna itu menjadi merah sama dengan di atasnya ini. Ya, tapi di sini tidak ada gen dominan, tidak ada gen dominan SU juga yang menyaring. Sehingga muncullah satu perbandingan dari proses perkawinan ini 13:3, ya, dari perkawinan yang seharusnya 9:3:1, tapi hanya terdapat 2 di sini. 13 itu adalah red, kemudian 3 bagian adalah purple. Dan kalau kita melihat pada epistasi
yang berikutnya itu mengenai kemunculan dari warna, ya, kemunculan dari warna. C itu menyebabkan warna, sedangkan C kecil itu tidak menimbulkan warna, tidak menimbulkan warna. A itu adalah warna hitam, A kecil adalah warna abu-abu. Jika C besar, C besar, A besar, A besar dikawinkan dengan C kecil, C kecil, A kecil, A kecil, nanti akan didapatkan F2-nya di sini C besar, C kecil, A besar, A kecil. Ini gamit, ya. Warnanya adalah hitam. Kalau gamit yang hitam C besar, C kecil, A besar, A kecil ini dikawinkan, nanti akan didapatkan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Karena ini ada gen C besar yang menyebabkan warna muncul, ada gen A besar yang menyebabkan warna hitam, sehingga muncullah warna hitam. Sedangkan di bawahnya 3C besar menyebabkan warna muncul, A kecil adalah warna abu-abu. Tidak ada gen hitam. Tidak ada gen hitam sehingga muncullah di sini warna abu-abu. Di bawahnya 3 bagian C kecil menyebabkan warna tidak muncul. Kemudian A strip di sini bisa diisi dengan A kecil maupun A besar, itu menyebabkan warna hitam. Ya, tapi di sini juga dipengaruhi karena ada C kecil yang dominan resesif, yang resesif, sehingga warna hitam yang terdapat di sini itu tidak dimunculkan, sehingga muncullah warna putih. Ini yang nanti dikenal dengan istilah cryptomeri. Demikian juga untuk 1 di sini, karena C kecil, A kecil, A kecil, warnanya kemudian menjadi putih, sehingga perbandingannya ada 9 hitam, 3 abu-abu, dan 4 putih. Itu untuk cryptomeri. Kemudian kalau kita coba untuk melihat lebih lanjut pada komplementari gen, ya, ini mengenai bisu tuli, ini banyak juga, ya, banyak juga, malahan ada yang mengusulkan untuk bisu tuli itu dibuka sekolah secara khusus. Sekolahnya sekolah luar biasa ini, kalau bisa memberikan pengajaran pada yang bisu tuli itu seringkali dia agak kesulitan karena tidak bisa mendengar dengan baik, meskipun bisa melihat, sehingga harus diberikan dengan bahasa-bahasa isyarat. Gen normal, seorang normal itu harus ada gen D besar dan gen E besar. Jika terdapat perkawinan antara D besar, D kecil, E besar, E kecil dengan gen D kecil, E besar, ya, nanti genotipnya ini D besar, ya, nanti bisa didapatkan D besar D kecil, E besar E kecil gametnya, sehingga akan muncul perbandingan pada pewarisan. Kombinasi yang bisa dimunculkan di situ adalah 9 D strip E strip. D ini bisa diisi besar maupun kecil, E ini bisa diisi besar maupun kecil. Jadi bisa D besar, D besar, E besar, E besar. Bisa D besar, D kecil, E besar, E kecil misalnya. Itu jumlahnya ada 9. Ini normal. Tapi pada saat salah satu dari gen dominan itu tidak muncul, itu menyebabkan bisu tuli. Ini 3 D kecil, E besar. Tidak ada D besarnya. Ini bisu tuli. D besar, E kecil. Tidak ada E besarnya. Bisu tuli juga. Demikian juga untuk D kecil, E kecil. Ini homozigot resesif. Ini pasti bisu tuli.
Sehingga muncullah perbandingan yang didapatkan pada duplikasi gen itu 9:7. Kemudian kalau kita coba melihat perbandingan tersebut, ada sickle cell anemia, kemudian juga ada yang dipengaruhi oleh hemoglobin, ya hemoglobin S misalnya yang nanti ke arah sickle cell, kemudian mempengaruhnya ke HB, ya Oh, ada dulunya kuliah di HB mana, Bang? kecil, kemudian ada H besar, HBs kecil. Demikian juga untuk kondisi normal pada sickle cell anemia itu ada HbA besar dan HbA besar. Di sini juga ada resistensi, kebaikannya adalah resisten dia, tahan dia terhadap serangan malaria karena plasmodium yang masuk itu tidak dapat memberikan pengaruh pada sel-sel sabit yang didapatkan pada seorang yang menderita sickle cell anemia tersebut. Bisa dipengaruhi faktor lingkungan, bisa dikarenakan urea, dipengaruhi kalium, dipengaruhi cyanida maupun dipengaruhi oleh obat, salah satunya adalah aspirin. Ini didapatkan di sini apa yang dikenal dengan istilah kodominansi. Kemudian kalau kita melihat ini kemarin pedigree sudah dibahas. Kemudian kalau kita melihat di sini ada beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh, misalnya albinisme, albino, kondisi normalnya adalah A besar atau A besar A kecil, sedangkan yang albino itu adalah resesif, A kecil. Ini banyak dimunculkan pada saat terjadi apa yang dikenal dengan istilah inbreeding, perkawinan keluarga. Kemudian fenilketonuria, P kecil-kecil. Yang normal itu adalah P besar, P besar, P besar, P kecil. Karena gen P kecil itu ada gangguan pada metabolisme fenilalanin hepar, sehingga ini juga mengalami cacat mental, ya salah satu pengaruh yang bisa dimunculkan. Tirosinlosis kondisinya hampir sama dengan albino maupun PKU, T kecil. Seorang yang normal itu T besar atau T besar T kecil, tidak mempunyai enzim tirokinase yang ini menyebabkan kekencangan pada otot, terutama kontraksi dari otot-otot seran lintang. Kemudian juga ada kondisi tremor, ya, ada gemetaran, ada serangan jantung seringkali mengalami gangguan, ada kerusakan pankreas, pengaruhnya pada pulmo, juga menyebabkan sterilitas. Itu yang disebabkan oleh tirosinosis. Beberapa contoh, ini contoh albinisme, ya, melalui apa yang dikenal dengan istilah inbreeding, satu perkawinan keluarga, ini heterosigotik, ini juga heterosigotik yang membawa gen untuk albino, bisa menghadirkan karena ini pada autosom, penderitanya pada laki-laki maupun pada perempuan sama. Ya, ini juga satu kondisi yang didapatkan di masyarakat kita. Kemudian autosomal resesif ini biasanya sedikit, ya jumlahnya sedikit. Waktu kita mempelajari pedigree kemarin, ini yang dimaksud dengan perkawinan keluarga. Kemudian autosomal resesif yang lain, misalnya homogentisin, oksidase, ini urinnya berwarna coklat dan terdapat bercak hitam di hidung, ada bercak di telinga, juga ada bercak di bola matanya. Kretinisme, kondisi kekerdilan
itu ada gangguan non-tiroksin dan triiodothyronin. Ini kekerdilan gennya adalah sekecil-sekecil. Demikian juga untuk cystic fibrosis. Cystic fibrosis di sini kelainan metabolisme protein, kerusakan pada pankreas dan pulmo bisa menyebabkan sterilitas. Kemudian kalau kita coba untuk melihat bagaimana dengan yang autosomal dominan, ya ada achondroplasia misalnya di sini menyebabkan kekerdilan, seringkali juga didapatkan di sini letalitet, kehadirannya di masyarakat itu rasionya 1:1, ya 1:1. Polidaktili kondisinya adalah jari lebih, ini juga dominan, banyak sekali didapatkan. Kalau dominan itu di dalam satu keluarga seringkali banyak sekali yang kemudian satu keluarga itu banyak sekali yang menderita karena ini adalah gen dominan, gen yang kuat. Hampir sama dengan brachydactyly. Ini juga ada letalitet dan jarinya pendek serta di dalam keluarga kalau ada nanti jumlahnya menjadi banyak. Kemudian pibet spotting itu adalah bercak-bercak melanin, belang-belang pada kulit itu ada warna yang terang, ada warna yang gelap, ya. Ada satu bercak-bercak dengan melanin yang tidak rata, sehingga memunculkan satu warna-warna yang berbeda-beda. Ini misalnya pada polidaktili, kalau kita coba untuk melihat dominansi dari fenotip polidaktili, misalnya di sini ada 5566. Ini wanita yang polidaktili, jarinya 55 normal di tangan, tapi kakinya ada di sini. Kakinya 66. Pada kanan dan kiri didapatkan kelebihan 1:1 pada kaki. Pada keturunan berikutnya ini normal semuanya, sampai ke bawah normal pada generasi ketiga. Ini pada generasi 3, pada anak nomor 3 itu didapatkan juga sama seperti orang tuanya. Ini polidaktili. Nah, pada saat polidaktili ini kawin dengan seorang laki-laki normal, itu didapatkan di situ dari ibu melahirkan di sini anak laki-laki polidaktili, ini juga polidaktili. Sama kondisinya 5566. Ya. Ini satu gambaran yang memberikan pengaruh adanya apa yang dikenal dengan istilah criss-cross inheritance. Pewarisan itu dilakukan persilangan dari ibu kepada anak laki-laki, dari bapak kepada anak perempuan, ya. Ini juga sama, ya. Tapi dibalik, wanita ini dibalik, pada tangannya ada 66, 55 pada kaki. Pada wanita ini mewariskan juga seorang yang polidaktili, tapi pada kaki kanan dan kiri. Dia sendiri tangannya yang polidaktili. Orang tuanya kakinya, tapi dia tangannya. Menurunkan lagi kembali ke kaki. Ini juga ke kaki pada keturunan anaknya yang perempuan. Bahkan di sini yang kondisinya hampir sama, polidaktili pada tangan, itu mewariskan kondisi polidaktili pada tangan sebelah kanan, dexter, kemudian kaki dan kaki sebelah kanan itu sampai 7. Sehingga ini jumlahnya cukup banyak sampai 24
jarinya. Demikian juga untuk keturunan berikutnya ini cukup berat. Ini yang menyebabkan pengaruh dari gen dominan itu sangat kuat sekali dan biasanya pedigree pada keluarga kemudian menjadi tinggi, menjadi banyak. Ini 66, ini 66 juga. Jadi jari kakinya ada 12, jari tangannya ada 12 juga. Sebagai satu contoh, ini brachydactyly. Kita lihat aja di dalam setiap generasi itu selalu didapatkan keturunan-keturunan yang sakit kalau gen itu adalah gen dominan. Ya, kalau gen itu adalah gen dominan, kemungkinan untuk bisa mendapatkan sakit itu cukup banyak. Demikian juga untuk pibet, bercak-bercak melanin itu juga banyak didapatkan di sini pada keturunan berikutnya. Ini hampir semuanya didapatkan pada setiap generasi. Ini generasi 2, generasi 1, generasi 3, generasi 4. Yang pibet itu di blok dengan hitam, ini baru bersih. Di sini tidak ada yang mengalami pibet spotting. Ya, tapi di sini muncul lagi pibet tersebut hampir di semua generasi didapatkan. Ini autosomal dominan. Selain kondisi-kondisi yang didapatkan tadi, ada PTC misalnya. Ini hanya untuk pengujian. Tester non-tester itu untuk menguji kemampuan untuk bisa merasakan pahit. Ya, di tes. Seringkali untuk uji genetika ini sering dilakukan penelitian-penelitian untuk menggunakan feniltiokarbamida. Kemudian talasemi, ini yang menarik karena di Palembang cukup banyak dan Palembang sebagai center talasemi Indonesia sangat menarik sejarahnya. Bagaimana, kenapa Palembang itu banyak sekali talasemi. Ada talasemi minor, ada talasemi mayor, ada alfa, ada beta, ada kombinasi, dan ini rupanya jenis-jenisnya banyak sekali untuk talasemi tersebut. Ini yang banyak diteliti di Jakarta, di Palembang maupun di daerah Makassar. Itu banyak sekali center-center talasemi karena merupakan satu penyakit yang seringkali membuat kondisi-kondisi kehidupan itu menjadi mahal, ya, karena harus dilakukan pasokan darah secara terus-menerus seumur hidup. Ada kelainan darah, ada kondisi talasemi mayor maupun minor. Kemudian destinogenesis imperfecta, operation atau gigi seperti susu itu gangguan juga pada autosomal dominan. Dan anonesia, tidak ada kuku pada jari tangan maupun jari kaki. Ini feniltiokarbamida contohnya untuk bisa memberikan pengamatan kondisi-kondisi PTC, ya, bagaimana gen-gen dominan itu kemudian menjadi kuat untuk mewarnai X-linked yang diwariskan pada keturunan. Ini yang kemarin sudah disampaikan Dr. Triwani mengenai hemofili. Itu X-linked recessive hemofilia. Ini yang didapatkan. Ini penelitian ini makan waktu lama sekali. Ada berapa generasi sampai dengan ini generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 generasi. Untuk bisa mendapatkan informasi mengenai hemofili itu membutuhkan waktu yang cukup lama sekali. Mungkin itu sebagai bagian-bagian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan korelasi genotip fenotip. Ini autosomal dominan, ada retinal aplasia. Ini sebagian kebutaan itu disebabkan karena gangguan secara genetik. Kalau gangguannya adalah
retinanya itu tidak bisa diperbaiki, ya, tidak bisa, merupakan kebutaan, dan 10% kebutaan itu karena gangguan secara genetik retinanya, nggak bisa dibantu ini. Kalau katarak masih bisa dibantu, misalnya pada katarak itu bisa diambil kataraknya. Ini juga semakin hari semakin banyak orang yang menderita katarak ini, dan ada layanan-layanan bagi masyarakat yang menderita katarak ini. Dan ini rupanya sebagian diwariskan juga. Ada gen-gen yang menyebabkan seseorang itu mudah sekali untuk mendapatkan katarak. Benar lekuk pipit, lekuk lesung pipi, ya, lesung pipi. Katanya ini menambah manis. Itu juga diturunkan, dan itu genetik. Lekuk dagu juga hampir sama, ya, lekuk di bagian dagu. Kalau mau diteliti ini nanti waktu mau membuat skripsi, sampai seberapa banyak lekuk dagu yang dimiliki dari mahasiswa FK misalnya, atau tinggi jari manis itu juga bisa diteliti. Membengkokkan ibu jari, kemampuan untuk membengkokkan ibu jari itu juga diturunkan. Jadi ibu jari jempol itu bisa ditarik untuk menempel pada tulang radial, ya, menempel pada tulang radial. Tapi kalau tidak bisa, ini tidak bisa dipaksa, nanti sakit, ya. Yang bisa itu ada gen-gen autosomal dominannya. Demikian juga untuk cuping, telinga. Telinga itu ada yang menempel, kemudian ada yang menggantung, yang tempat dilubangi untuk menggantungkan perhiasan. Ini kadang-kadang dikasih beban yang cukup berat untuk suku-suku yang tradisional, ya, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan itu memberikan beban pada tubuh sehingga telinganya menjadi panjang dan seterusnya, ya. Kemudian ada widow speak, ini didapatkan pada ujung dari bagian dahi, pada bagian dahi, dan ini adalah warna rambut. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada diskusi, saya berikan kesempatan. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Capek dari pagi, praktikum, ya, belum istirahat, mungkin sambil makan, ya, kesempatan untuk istirahat. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai ketemu hari Senin kali, ya. Kita ujian untuk OSP apa ya? Hari Senin jam berapa itu, ya? Praktika itu hari Senin jam 8. Tapi mungkin ini agak siang sedikit mulainya. Oke, kalau tidak ada, saya izin untuk keluar dari pertemuan. Selamat beristirahat. Selamat sore. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Pak. 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 Ya.